Mundur dulu, Kak. Sejumlah mahasiswa di Kota Jayapura, Provinsi Papua menggelar aksi demonstrasi bertema Papua Darurat Militer pada Senin 27 April 2026. Aksi ini berujung ricuh setelah negosiasi rute Long March menemui jalan buntu. Aparat melepaskan gas air mata dan menggunakan tongkat karet untuk kemudian membubarkan massa. Mahasiswa sempat melakukan perlawanan dengan lemparan batu sebelum akhirnya membubarkan diri sementara. Selengkapnya, saudara, situasi terkini demo di Papua akan dilaporkan jurnalis Papua Julianus Migai. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Prima di studio. Saya Julianus Migai, jurnalis Papua di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Iya, betul sekali. Aksi demonstrasi mahasiswa Papua di Kota Jayapura, Provinsi Papua dengan mengusung tema Papua Darurat Militer dan Kemanusiaan yang berlangsung di Kota Jayapura, Papua pada Senin tanggal 27 April 2025 digelar. Aksi ini dipusatkan di kawasan Jayapura, Kota Jayapura, Papua dan juga menjadi titik konsentrasi utama massa aksi dari berbagai wilayah di Kota Jayapura. Sejak pagi hari sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Timur, pergerakan massa dimulai terlihat dari sejumlah titik seperti Waena, Romas 3 hingga Padang Bulang. Massa datang secara berkelompok dengan berjalan kaki menuju Abepura sambil membawa spanduk poster seperti atribut aksi lainnya. Tulisan-tulisan yang massa aksi bawa yang dominan adalah Papua Darurat Militer, Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan hingga kritik terhadap situasi keamanan dan investasi di tanah Papua. Selain jalur utama, sebagian massa juga memanfaatkan jalur alternatif sebagai gantian kecil di permukaan warga untuk mempercepat pergerakan dan juga menghindari kepadatan. Alur kedatangan massa yang terus berlangsung membuat kawasan Abepura secara bertahap dipenuhi peserta aksi dari berbagai arah. Massa aksi yang berkumpul di sejumlah titik strategis di sepanjang jalan. Spanduk yang dibentengkan di pinggiran jalan juga hingga sebagian menutupi badan jalan. Orasi mulai dilakukan secara bergantian menggunakan pengeras suara dengan massa lain merespon melalui yel-yel yang terdengar. Memasuki siang hari, situasi di Abepura semakin padat. Sejumlah massa terus bertambah seiringnya kedatangan kelompok mahasiswa dari titik lain. Jalan utama yang menjadi pusat aksi nyaris tidak dapat dilalui kendaraan karena dipenuhi massa yang berdiri hingga bergerak secara dinamis mengikuti jalannya aksi. Kondisi tersebut berdampak langsung pada arus lalu lintas kendaraan yang dari arah Waena menuju pusat Kota Jayapura dan juga Abepura maupun sebaliknya tidak bisa melintas secara normal sekitar 30 menit lebih. Banyak kendaraan yang memilih berhenti dan juga akhirnya memutuskan untuk putar balik. Di sejumlah titik seperti Waena dan Padang Bulang, kendaraan sempat mengular akibat banyaknya pengendara yang berbalik arah dan juga kendaraan roda 2 maupun roda 4 terlihat mencoba mencari celah di antara kendaraan lain. Sementara kendaraan roda 4 cenderung memilih jalur aman yaitu putar balik. Untuk informasi mengenai akses jalan menuju Abepura juga cepat menyebar dari mulut ke mulut di antara pengguna jalan. Hal ini membuat banyak pengendara langsung mencari jalan alternatif yaitu putar balik. Meski demikian, jalan-jalan kecil sekitar permukiman warga juga ikut padati kendaraan hingga kemacetan tidak sepenuhnya terhindar. Di tengah situasi tersebut, aktivitas
masyarakat tetap berjalan meski terbatas. Warga terlihat memantau jalannya aksi di pinggir jalan, halaman rumah hingga tempat usaha. Sejumlah pedagang di Perumnas 3 Waena membuka kios terutama yang berada di titik keramaian. Namun tidak sedikit pula yang memilih menutup usaha tersebut untuk sementara waktu. Kericuan sempat terjadi di kawasan Waena saat masa aksi yang berkumpul di depan Densipur berupaya melakukan long march menuju Abepura. Aparat keamanan yang telah menjaga menghadang pergerakan tersebut dan diminta massa membubarkan diri atau kembali menggunakan kendaraan yang disiapkan. Negosiasi antara perwakilan mahasiswa dan juga aparat sempat berjalan, namun tidak mencapai kesepakatan. Ketegangan meningkat hingga terjadi aksi saling dorong di garis depan. Dalam situasi tersebut, aparat kemudian mengambil tindakan pembubaran dengan penembakan gas air mata. Suara letusan gas air mata langsung memecah konsentrasi massa. Mahasiswa yang berada di lokasi terlihat panik dan juga berlarian menyelamatkan diri di berbagai arah, termasuk ke jalan kecil, halaman warga, hingga area sekitar Waena dan juga Abepura. Dalam kondisi tersebut, sebagian massa terpukul mundur, sementara sebagian lainnya berupaya bertahan. Kericuan tersebut sempat meluas hingga di beberapa titik seperti Jalan Sosial Padang Bulang dan juga kawasan Abepura. Aparat kembali melakukan pengetakan dan juga penembakan gas air mata untuk membubarkan kelompok massa yang masih bertahan. Situasi yang memanas membuat aktivitas warga di kawasan Padang Bulang lumpuh setidaknya sekitar 45 menit. Kendaraan berhenti dan juga kios-kios sekitaran itu tutup. Dan warga memilih mengamankan diri. Pantauan Tribun Papua di lapangan, sisa-sisa kericuan seperti batu di jalan dan juga bekas tembakan gas air mata terlihat di beberapa lokasi. Sementara itu, kondisi di Abepura, Kota Jayapura hingga siang hari masih padat massa. Demonstrasi terus berlangsung dengan orasi yang dilakukan secara bergantian. Massa tetap bertahan di lokasi, sementara kelompok lain berdatangan dari dan juga bergabung. Aparat keamanan tampaknya siaga di sejumlah titik strategis untuk mengantisipasi kemungkinan aksi berlanjutan. Pengamanan dilakukan untuk menjaga stabilitas serta mencegah terjadinya kericuan susulan di wilayah Kota Jayapura. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak terkait korban luka maupun pihak yang diamankan. Aparat masih melakukan pemantauan di situasi lapangan. Peristiwa ini kembali menjadi sorotan terkait dinamika penyampaian aspirasi di Papua. Sejumlah pihak berharap agar demonstrasi dapat dilakukan secara damai tanpa menimbulkan bentrokan serta mengedepankan dialog sebagai solusi berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Yang untuk diketahui saat ini mahasiswa masih melakukan aksi demonstrasi di lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Demikian, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Julianus Migai, jurnalis Tribun Papua. Selamat kembali bertugas. Pertanyaan saya yang selanjutnya tadi, mari kita masuk ke dalam. Yang kita sana ini. Yang begitu luar biasa mengerti mekanisme negara ini, kepolisian, aturan Kapolri. Semua warga negara punya hak menyampaikan pendapat di muka umum. Itu dicatat dalam lembaran negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, hal ini yang pertama atau yang dilandaskan negara Republik ini adalah 1945. Yang
netral baru kita ke konsisten. Ini sementara warga umum sama penanggung jawab mereka lagi negosiasi legal. Nanti arahkan gimana nanti kita sampaikan. Udah dulu Kak. Udah dulu Kak. Sejumlah mahasiswa di Kota Jayapura, Provinsi Papua menggelar aksi demonstrasi bertema Papua Darurat Militer pada Senin 27 April 2026. Aksi ini berujung ricuh setelah negosiasi rute Long March menemui jalan buntu. Aparat melepaskan gas air mata dan menggunakan tongkat karet untuk kemudian membubarkan massa. Mahasiswa sempat melakukan perlawanan dengan lemparan batu sebelum akhirnya membubarkan diri sementara. Selengkapnya saudara, situasi terkini demo di Papua akan dilaporkan jurnalis Papua Julianus Migai. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Prima di studio. Saya Yolan sebagai jurnalis Papua di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Iya, betul sekali. Aksi demonstrasi mahasiswa Papua di Kota Jayapura, Provinsi Papua dengan mengusung tema Papua Darurat Militer dan Kemanusiaan yang berlangsung di Kota Jayapura, Papua pada Senin tanggal 27 April 2025 digelar. Aksi ini dipusatkan di kawasan Jayapura, Kota Jayapura, Papua dan juga menjadi titik konsentrasi utama massa aksi dari berbagai wilayah di Kota Jayapura. Sejak pagi hari sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Timur, pergerakan massa dimulai terlihat dari sejumlah titik seperti Waena, Romas 3 hingga Padang Bulang. Massa datang secara berkelompok dengan berjalan kaki menuju Abepura sambil membawa spanduk poster seperti atribut aksi lainnya. Tulisan-tulisan yang masa aksi bawa yang dominan adalah Papua Darurat Militer, Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan hingga kritik terhadap situasi keamanan dan investasi di tanah Papua. Selain jalur utama, sebagian massa juga memanfaatkan jalur alternatif sebagai gangan kecil di permukaan warga untuk mempercepat pergerakan dan juga menghindari kepadatan. Alur kedatangan massa yang terus berlangsung membuat kawasan Abepura secara bertahap dipenuhi peserta aksi dari berbagai arah. Massa aksi yang berkumpul di sejumlah titik strategis di sepanjang jalan. Spanduk yang dibentengkan di pinggiran jalan juga hingga sebagian menutupi badan jalan. Orasi mulai dilakukan secara bergantian menggunakan pengeras suara dengan massa lain merespon melalui yel-yel yang terdengar. Memasuki siang hari, situasi di Abepura semakin padat. Sejumlah massa terus bertambah seiringnya kedatangan kelompok mahasiswa dari titik lain. Jalan utama yang menjadi pusat aksi nyaris tidak dapat dilalui kendaraan karena dipenuhi massa yang berdiri hingga bergerak secara dinamis mengikuti jalannya aksi. Kondisi tersebut berdampak langsung pada arus lalu lintas kendaraan yang dari arah Waena menuju pusat Kota Jayapura dan juga Abepura maupun sebaliknya tidak bisa melintas secara normal sekitar 30 menit lebih. Banyak kendaraan yang memilih berhenti
kendaraan berhenti dan juga akhirnya memutuskan untuk putar balik. Di sejumlah titik seperti Waena dan Padang Bulang, antrean kendaraan sempat mengular akibat banyaknya pengendara yang berbalik arah dan juga kendaraan roda 2 maupun roda 4 terlihat mencoba mencari celah di antara kendaraan lain. Sementara kendaraan roda 4 cenderung memilih jalur aman, yaitu putar balik. Untuk informasi mengenai akses jalan menuju Jayapura juga cepat menyebar dari mulut ke mulut di antara pengguna jalan. Hal ini membuat banyak pengendara langsung mencari jalan alternatif, yaitu putar balik. Meski demikian, jalan-jalan kecil sekitar permukiman warga juga ikut padati kendaraan hingga kemacetan tidak sepenuhnya terhindar. Di tengah situasi tersebut, aktivitas masyarakat tetap berjalan meski terbatas. Warga terlihat memantau jalannya aksi di pinggir jalan, halaman rumah hingga tempat usaha. Sejumlah pedagang di Perumnas 3 Waena membuka kios terutama yang berada di titik keramaian. Namun tidak sedikit pula yang memilih menutup usaha tersebut untuk sementara waktu. Kericuan sempat terjadi di kawasan Waena saat masa aksi yang berkumpul di depan Densipur berupaya melakukan long march menuju Jayapura. Aparat keamanan yang telah menjaga menghadang pergerakan tersebut dan diminta massa membubarkan diri atau kembali menggunakan kendaraan yang disiapkan. Negosiasi antara perwakilan mahasiswa dan juga aparat sempat berjalan, namun tidak mencapai kesepakatan. Ketegangan meningkat hingga terjadi aksi saling dorong di garis depan. Dalam situasi tersebut, aparat kemudian mengambil tindakan pembubaran dengan penembakan gas air mata. Suara letusan gas air mata langsung memecah konsentrasi massa. Mahasiswa yang berada di lokasi terlihat panik dan juga berlarian menyelamatkan diri di berbagai arah, termasuk ke jalan kecil, halaman warga, hingga area sekitar Waena dan juga Jayapura. Dalam kondisi tersebut, sebagian massa terpukul mundur, sementara sebagian lainnya berupaya bertahan. Kericuan tersebut sempat meluas hingga di beberapa titik seperti Jalan Sosial Padang Bulang dan juga kawasan Jayapura. Aparat kembali melakukan pengetakan dan juga penembakan gas air mata untuk membubarkan kelompok massa yang masih bertahan. Situasi yang memanas membuat aktivitas warga di kawasan Padang Bulang lumpuh setidaknya sekitar 45 menit. Kendaraan berhenti dan juga kios-kios sekitaran itu tutup. Dan warga memilih mengamankan diri. Pantauan Tribun Papua di lapangan, sisa-sisa kericuan seperti batu di jalan dan juga bekas tembakan gas air mata terlihat di beberapa lokasi. Sementara itu, kondisi di Jayapura, Kota Jayapura hingga siang hari masih padat massa. Demonstrasi terus berlangsung dengan orasi yang dilakukan secara bergantian. Massa tetap bertahan di lokasi, sementara kelompok lain berdatangan dari dan juga bergabung. Aparat keamanan tampaknya siaga di sejumlah titik strategis untuk mengantisipasi kemungkinan aksi berlanjutan. Pengamanan dilakukan untuk menjaga stabilitas serta mencegah terjadinya kericuan susulan di wilayah Kota Jayapura. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak terkait korban luka maupun pihak yang diamankan. Aparat masih melakukan pemantauan di situasi lapangan. Peristiwa ini kembali menjadi sorotan terkait dinamika penyampaian aspirasi di Papua. Sejumlah pihak berharap agar demonstrasi dapat dilakukan secara damai tanpa menimbulkan bentrokan serta mengedepankan dialog sebagai solusi berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Ya, untuk diketahui saat ini mahasiswa masih melakukan aksi demonstrasi di lingkaran Jayapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Demikian, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Julianus Migai, jurnalis Tribun Papua. Selamat kembali bertugas. Pertanyaan saya yang selanjutnya tadi.
Yang begitu luar biasa mengerti mekanisme negara ini, kepolisian, aturan Kapolri. Semua warga negara punya hak menyampaikan pendapat di muka umum. Itu dicatat dalam lembaran negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama halinya atau yang dilandaskan negara Republik ini adalah 1945. Sementara warga umum sama penanggung jawab mereka lagi negosiasi sedang. Nanti arahkan kemana nanti kita sampaikan. Mundur dulu kap. Mundur dulu kap. Sejumlah mahasiswa di Kota Jayapura, Provinsi Papua menggelar aksi demonstrasi bertema Papua Darurat Militer pada Senin 27 April 2026. Aksi ini berujung ricuh setelah negosiasi rute Long March menemui jalan buntu. Aparat melepaskan gas air mata dan menggunakan tongkat karet untuk kemudian membubarkan massa. Mahasiswa sempat melakukan perlawanan dengan lemparan batu sebelum akhirnya membubarkan diri sementara. Selengkapnya, saudara, situasi terkini demo di Papua akan dilaporkan jurnalis Papua Julianus Migai. Silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Prima di studio. Saya Yolan sebagai jurnalis Papua di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Iya, betul sekali. Aksi demonstrasi mahasiswa Papua di Kota Jayapura, Provinsi Papua dengan mengusung tema Papua Darurat Militer dan Kemanusiaan yang berlangsung di Kota Jayapura, Papua pada Senin tanggal 27 April 2025 digelar. Aksi ini dipusatkan di kawasan Jayapura, Kota Jayapura, Papua, dan juga menjadi titik konsentrasi utama massa aksi dari berbagai wilayah di Kota Jayapura. Sejak pagi hari, sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Timur, pergerakan massa dimulai terlihat dari sejumlah titik seperti Waena, Romas 3, hingga Padang Bulang. Massa datang secara berkelompok dengan berjalan kaki menuju Abepura sambil membawa spanduk poster seperti atribut aksi lainnya. Tulisan-tulisan yang masa aksi bawa dominan yang dominan adalah Papua Darurat Militer, Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan, hingga kritik terhadap situasi keamanan dan investasi di tanah Papua. Selain jalur utama, sebagian massa juga memanfaatkan jalur alternatif sebagai gangguan kecil di permukaan warga untuk mempercepat pergerakan dan juga menghindari kepadatan. Alur kedatangan massa yang terus berlangsung membuat kawasan Abepura secara bertahap dipenuhi peserta aksi dari berbagai arah. Massa aksi yang berkumpul di sejumlah titik strategis di sepanjang jalan
spanduk yang dibentengkan di pinggiran jalan juga hingga sebagian menutupi badan jalan. Orasi mulai dilakukan secara bergantian menggunakan pengeras suara dengan massa lain merespon melalui yel-yel yang terdengar. Memasuki siang hari, situasi di Abepura semakin padat. Sejumlah massa terus bertambah seiringnya kedatangan kelompok mahasiswa dari titik lain. Jalan utama yang menjadi pusat aksi nyaris tidak dapat dilalui kendaraan karena dipenuhi massa yang berdiri hingga bergerak secara dinamis mengikuti jalannya aksi. Kondisi tersebut berdampak langsung pada arus lalu lintas kendaraan yang dari arah Waena menuju pusat kota Jayapura dan juga Abepura maupun sebaliknya tidak bisa melintas secara normal sekitar 30 menit lebih. Banyak kendaraan yang memilih berhenti dan juga akhirnya memutuskan untuk putar balik. Di sejumlah titik seperti Waena dan Padang Bulang, kendaraan sempat mengular akibat banyaknya pengendara yang berbalik arah dan juga kendaraan roda 2 maupun roda 4 terlihat mencoba mencari celah di antara kendaraan lain. Sementara kendaraan roda 4 cenderung memilih jalur aman yaitu putar balik. Untuk informasi mengenai akses jalan menuju Abepura juga cepat menyebar dari mulut ke mulut di antara pengguna jalan. Hal ini membuat banyak pengendara langsung mencari jalan alternatif yaitu putar balik. Meski demikian, jalan-jalan kecil sekitar permukiman warga juga ikut padati kendaraan hingga kemacetan tidak sepenuhnya terhindar. Di tengah situasi tersebut, aktivitas masyarakat tetap berjalan meski terbatas. Warga terlihat memantau jalannya aksi di pinggir jalan, halaman rumah hingga tempat usaha. Sejumlah pedagang di Perumnas 3 Waena membuka kios terutama yang berada di titik keramaian. Namun tidak sedikit pula yang memilih menutup usaha tersebut untuk sementara waktu. Kericuan sempat terjadi di kawasan Waena saat masa aksi yang berkumpul di depan Densipur berupaya melakukan long march menuju Abepura. Aparat keamanan yang telah menjaga menghadang pergerakan tersebut dan diminta massa membubarkan diri atau kembali menggunakan kendaraan yang disiapkan. Negosiasi antara perwakilan mahasiswa dan juga aparat sempat berjalan, namun tidak mencapai kesepakatan. Ketegangan meningkat hingga terjadi aksi saling dorong di garis depan. Dalam situasi tersebut, aparat kemudian mengambil tindakan pembubaran dengan penembakan gas air mata. Suara letusan gas air mata langsung memecah konsentrasi massa. Mahasiswa yang berada di lokasi terlihat panik dan juga berlarian menyelamatkan diri di berbagai arah, termasuk ke jalan kecil, halaman warga, hingga area sekitar Waena dan juga Abepura. Dalam kondisi tersebut, sebagian massa terpukul mundur, sementara sebagian lainnya berupaya bertahan. Kericuan tersebut sempat meluas hingga di beberapa titik seperti Jalan Sosial Padang Bulang dan juga kawasan Abepura. Aparat kembali melakukan pengetakan dan juga penembakan gas air mata untuk membubarkan kelompok massa yang masih bertahan. Situasi yang memanas membuat aktivitas warga di kawasan Padang Bulang lumpuh setidaknya sekitar 45 menit. Kendaraan berhenti dan juga kios-kios sekitaran itu tutup. Dan warga memilih mengamankan diri. Pantauan Tribun Papua di lapangan, sisa-sisa kericuan seperti batu di jalan dan juga bekas tembakan gas air mata terlihat di beberapa lokasi. Sementara itu, kondisi di Abepura, Kota Jayapura hingga siang hari masih padat massa. Demonstrasi terus berlangsung dengan orasi yang dilakukan secara bergantian. Massa tetap bertahan di lokasi, sementara kelompok lain berdatangan dari dan juga bergabung. Aparat keamanan tampaknya siaga di sejumlah titik strategis untuk mengantisipasi kemungkinan aksi berlanjutan. Pengamanan dilakukan untuk menjaga stabilitas serta mencegah terjadinya kericuan susulan di wilayah Kota Jayapura. Hingga saat ini
belum ada keterangan resmi dari pihak terkait korban luka maupun pihak yang diamankan. Aparat masih melakukan pemantauan di situasi lapangan. Peristiwa ini kembali menjadi sorotan terkait dinamika penyampaian aspirasi di Papua. Sejumlah pihak berharap agar demonstrasi dapat dilakukan secara damai tanpa menimbulkan bentrokan serta mengedepankan dialog sebagai solusi berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Yang untuk diketahui saat ini mahasiswa masih melakukan aksi demonstrasi di lingkaran Wepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Demikian, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Julianus Migai, jurnalis Tribun Papua. Selamat kembali bertugas. Pertanyaan saya yang selanjutnya tadi, Mari kita masuk ke atas jalan. Yang kita sana ini. yang begitu luar biasa mengerti mekanisme negara ini, kepolisian, aturan Kapolri. Semua warga negara punya hak menyampaikan pendapat di muka umum, itu dicatat dalam lembaran negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, hal ini pertama atau yang dilandaskan negara Republik ini adalah 1945. Sementara berlaku umum sama penanggung jawab mereka lagi negosiasi sedang. Nanti arahkan gimana nanti kita sampaikan. Mundur dulu kamu. Mundur dulu kamu. Sejumlah mahasiswa di Kota Jayapura, Provinsi Papua menggelar aksi demonstrasi bertema Papua Darurat Militer pada Senin 27 April 2026. Aksi ini berujung ricuh setelah negosiasi rute Longmat menemui jalan buntu. Aparat melepaskan gas air mata dan menggunakan tongkat karet untuk kemudian membubarkan massa. Mahasiswa sempat melakukan perlawanan dengan lemparan batu sebelum akhirnya membubarkan diri sementara. Selengkapnya, saudara, situasi terkini demo di Papua akan dilaporkan jurnalis Papua Julianus Migai. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Prima di studio. Saya Yolan sebagai jurnalis Papua di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Iya, betul sekali. Aksi demonstrasi mahasiswa Papua di Kota Jayapura, Provinsi Papua dengan mengusung tema Papua Darurat Militer dan Kemanusiaan yang berlangsung di Kota Jayapura, Papua pada Senin tanggal 27 April 2025 digelar. Aksi ini dipusatkan di kawasan Wepura, Kota Jayapura, Papua dan juga menjadi titik konsentrasi utama masa aksi dari berbagai wilayah di Kota Jayapura. Sejak pagi hari sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Timur, pergerakan massa dimulai terlihat dari sejumlah titik seperti Waena, Romas 3 hingga Padang Bulang. Massa datang secara berkelompok dengan berjalan kaki menuju
Abepura sambil membawa spanduk poster seperti atribut aksi lainnya. Tulisan-tulisan yang masa aksi bawa dominan yang dominan adalah Papua darurat militer, Papua zona darurat militer dan kemanusiaan, hingga kritik terhadap situasi keamanan dan investasi di tanah Papua. Selain jalur utama, sebagian masa juga memanfaatkan jalur alternatif sebagai gangguan kecil di permukaan warga untuk mempercepat pergerakan dan juga menghindari kepadatan. Alur kedatangan massa yang terus berlangsung membuat kawasan Abepura secara bertahap dipenuhi peserta aksi dari berbagai arah. Masa aksi yang berkumpul di sejumlah titik strategis di sepanjang jalan. Spanduk yang dibentengkan di pinggiran jalan juga hingga sebagian menutupi badan jalan. Orasi mulai dilakukan secara bergantian menggunakan pengeras suara dengan massa lain merespon melalui yel-yel yang terdengar. Memasuki siang hari, situasi di Abepura semakin padat. Sejumlah massa terus bertambah seiringnya kedatangan kelompok mahasiswa dari titik lain. Jalan utama yang menjadi pusat aksi nyaris tidak dapat dilalui kendaraan karena dipenuhi massa yang berdiri hingga bergerak secara dinamis mengikuti jalannya aksi. Kondisi tersebut berdampak langsung pada arus lalu lintas kendaraan yang dari arah Waena menuju pusat kota Jayapura dan juga Abepura maupun sebaliknya tidak bisa melintas secara normal sekitar 30 menit lebih. Banyak kendaraan yang memilih berhenti dan juga akhirnya memutuskan untuk putar balik. Di sejumlah titik seperti Waena dan Padang Bulang, kendaraan sempat mengular akibat banyaknya pengendara yang berbalik arah dan juga kendaraan roda 2 maupun roda 4 terlihat mencoba mencari celah di antara kendaraan lain. Sementara kendaraan roda 4 cenderung memilih jalur aman yaitu putar balik. Untuk informasi mengenai akses jalan menuju Abepura juga cepat menyebar dari mulut ke mulut di antara pengguna jalan. Hal ini membuat banyak pengendara langsung mencari jalan alternatif yaitu putar balik. Meski demikian, jalan-jalan kecil sekitar permukiman warga juga ikut padati kendaraan hingga kemacetan tidak sepenuhnya terhindar. Di tengah situasi tersebut, aktivitas masyarakat tetap berjalan meski terbatas. Warga terlihat memantau jalannya aksi di pinggir jalan, halaman rumah hingga tempat usaha. Sejumlah pedagang di Perumnas 3 Waena membuka kios terutama yang berada di titik keramaian. Namun tidak sedikit pula yang memilih menutup usaha tersebut untuk sementara waktu. Kericuan sempat terjadi di kawasan Waena saat masa aksi yang berkumpul di depan Densipur berupaya melakukan long march menuju Abepura. Aparat keamanan yang telah menghadang pergerakan tersebut dan diminta massa membubarkan diri atau kembali menggunakan kendaraan yang disiapkan. Negosiasi antara perwakilan mahasiswa dan juga aparat sempat berjalan, namun tidak mencapai kesepakatan. Ketegangan meningkat hingga terjadi aksi saling dorong di garis depan. Dalam situasi tersebut, aparat kemudian mengambil tindakan pembubaran dengan penembakan gas air mata. Suara letusan gas air mata langsung memecah konsentrasi massa. Mahasiswa yang berada di lokasi terlihat panik dan juga berlarian menyelamatkan diri di berbagai arah, termasuk ke jalan kecil, halaman warga, hingga area sekitar Waena dan juga Abepura. Dalam kondisi tersebut, sebagian massa terpukul mundur, sementara sebagian lainnya berupaya bertahan. Kericuan tersebut sempat meluas hingga di beberapa titik seperti Jalan Sosial Padang Bulang dan juga kawasan Abepura. Aparat kembali melakukan pengetakan dan juga penembakan gas air mata untuk membubarkan kelompok massa yang masih bertahan. Situasi yang memanas membuat aktivitas warga di kawasan Padang Bulang lumpuh setidaknya sekitar 45 menit.
kendaraan berhenti dan juga kios-kios sekitaran itu tutup. Dan warga memilih mengamankan diri. Pantauan Tribun Papua di lapangan, sisa-sisa kericuan seperti batu di jalan dan juga bekas tembakan gas air mata terlihat di beberapa lokasi. Sementara itu, kondisi di Abe Pura, Kota Jayapura hingga siang hari masih padat di massa. Demonstrasi terus berlangsung dengan orasi yang dilakukan secara bergantian. Massa tetap bertahan di lokasi, sementara kelompok lain berdatangan dari dan juga bergabung. Aparat keamanan tampaknya siaga di sejumlah titik strategis untuk mengantisipasi kemungkinan aksi berlanjutan. Pengamanan dilakukan untuk menjaga stabilitas serta mencegah terjadinya kericuan susulan di wilayah Kota Jayapura. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak terkait korban luka maupun pihak yang diamankan. Aparat masih melakukan pemantauan di situasi lapangan. Peristiwa ini kembali menjadi sorotan terkait dinamika penyampaian aspirasi di Papua. Sejumlah pihak berharap agar demonstrasi dapat dilakukan secara damai tanpa menimbulkan bentrokan serta mengedepankan dialog sebagai solusi berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Yang untuk diketahui saat ini mahasiswa masih melakukan aksi demonstrasi di lingkaran Wepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Demikian, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Julianus Migai, jurnalis Tribun Papua. Selamat kembali bertugas. Pertanyaan saya yang selanjutnya tadi, Mari kita masuk ke atas jalan. Yang kita sana ini. yang begitu luar biasa mengerti mekanisme negara ini, kepolisian, aturan Kapolri. Semua warga negara punya hak menyampaikan pendapat di muka umum. Itu dicatat dalam lembaran negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, hal ini yang pertama atau yang dilandaskan negara Republik ini adalah 1945. Sementara berlaku umum sama penanggung jawab mereka lagi negosiasi besar. Nanti arahkan gimana nanti kita sampaikan. Udah dulu kak. Sejumlah mahasiswa di Kota Jayapura, Provinsi Papua menggelar aksi demonstrasi bertema Papua Darurat Militer pada Senin 27 April 2026. Aksi ini berujung ricuh setelah negosiasi rute Long March menemui jalan buntu. Aparat melepaskan gas air mata dan menggunakan tongkat karet untuk kemudian membubarkan massa. Mahasiswa sempat melakukan perlawanan dengan lemparan batu sebelum akhirnya membubarkan diri sementara.
Selengkapnya saudara, situasi terkini demo di Papua akan dilaporkan jurnalis Papua Julianus Migai. Silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Prima di studio. Saya Julianus Migai, jurnalis Papua di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Iya, betul sekali. Aksi demonstrasi mahasiswa Papua di Kota Jayapura, Provinsi Papua dengan mengusung tema Papua Darurat Militer dan Kemanusiaan yang berlangsung di Kota Jayapura, Papua pada Senin tanggal 27 April 2025 digelar. Aksi ini dipusatkan di kawasan Jayapura, Kota Jayapura, Papua dan juga menjadi titik konsentrasi utama masa aksi dari berbagai wilayah di Kota Jayapura. Sejak pagi hari sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Timur, pergerakan massa dimulai terlihat dari sejumlah titik seperti Waena, Romas 3 hingga Padang Bulang. Massa datang secara berkelompok dengan berjalan kaki menuju Abepura sambil membawa spanduk poster seperti atribut aksi lainnya. Tulisan-tulisan yang masa aksi bawa yang dominan adalah Papua Darurat Militer, Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan hingga kritik terhadap situasi keamanan dan investasi di tanah Papua. Selain jalur utama, sebagian massa juga memanfaatkan jalur alternatif sebagai gangan kecil di permukaan warga untuk mempercepat pergerakan dan juga menghindari kepadatan. Alur kedatangan massa yang terus berlangsung membuat kawasan Abepura secara bertahap dipenuhi peserta aksi dari berbagai arah. Masa aksi yang berkumpul di sejumlah titik strategis di sepanjang jalan. Spanduk yang dibentengkan di pinggiran jalan juga hingga sebagian menutupi badan jalan. Orasi mulai dilakukan secara bergantian menggunakan pengeras suara dengan massa lain merespon melalui yel-yel yang terdengar. Memasuki siang hari, situasi di Abepura semakin padat. Sejumlah massa terus bertambah seiringnya kedatangan kelompok mahasiswa dari titik lain. Jalan utama yang menjadi pusat aksi nyaris tidak dapat dilalui kendaraan karena dipenuhi massa yang berdiri hingga bergerak secara dinamis mengikuti jalannya aksi. Kondisi tersebut berdampak langsung pada arus lalu lintas kendaraan yang dari arah Waena menuju pusat kota Jayapura dan juga Abepura maupun sebaliknya tidak bisa melintas secara normal sekitar 30 menit lebih. Banyak kendaraan yang memilih berhenti dan juga akhirnya memutuskan untuk putar balik. Di sejumlah titik seperti Waena dan Padang Bulang, kendaraan sempat mengular akibat banyaknya pengendara yang berbalik arah dan juga kendaraan roda 2 maupun roda 4 terlihat mencoba mencari celah di antara kendaraan lain. Sementara kendaraan roda 4 cenderung memilih jalur aman yaitu putar balik. Untuk informasi mengenai akses jalan menuju Abepura juga cepat menyebar dari mulut ke mulut di antara pengguna jalan. Hal ini membuat banyak pengendara langsung mencari jalan alternatif yaitu putar balik. Meski demikian, jalan-jalan kecil sekitar permukiman warga juga ikut padati kendaraan hingga kemacetan tidak sepenuhnya terhindar. Di tengah situasi tersebut, aktivitas masyarakat tetap berjalan meski terbatas. Warga terlihat memantau jalannya aksi di pinggir jalan, halaman rumah hingga tempat usaha. Sejumlah pedagang di Romas 3 Waena membuka kios terutama yang berada di titik keramaian. Namun tidak sedikit pula yang memilih menutup usaha tersebut untuk sementara waktu. Kericuan sempat terjadi di kawasan Waena saat masa aksi yang berkumpul di depan Densipur berupaya melakukan long march menuju Abepura. Aparat keamanan yang telah menjaga menghadang pergerakan tersebut dan diminta massa membubarkan diri atau kembali menggunakan kendaraan yang disiapkan. Negosiasi antara perwakilan mahasiswa dan juga
aparat sempat berjalan, namun tidak mencapai kesepakatan. Ketegangan meningkat hingga terjadi aksi saling dorong di garis depan. Dalam situasi tersebut, aparat kemudian mengambil tindakan pembubaran dengan penembakan gas air mata. Suara letusan gas air mata langsung memecah konsentrasi massa. Mahasiswa yang berada di lokasi terlihat panik dan juga berlarian menyelamatkan diri di berbagai arah, termasuk ke jalan kecil, halaman warga, hingga area sekitar Waena dan juga Bepura. Dalam kondisi tersebut, sebagian massa terpukul mundur, sementara sebagian lainnya berupaya bertahan. Kericuan tersebut sempat meluas hingga di beberapa titik seperti Jalan Sosial Padang Bulang dan juga kawasan Bepura. Aparat kembali melakukan pengetakan dan juga penembakan gas air mata untuk membubarkan kelompok massa yang masih bertahan. Situasi yang memanas membuat aktivitas warga di kawasan Padang Bulang lumpuh setidaknya sekitar 45 menit. Kendaraan berhenti dan juga kios-kios sekitaran itu tutup. Dan warga memilih mengamankan diri. Pantauan Tribun Papua di lapangan, sisa-sisa kericuan seperti batu di jalan dan juga bekas tembakan gas air mata terlihat di beberapa lokasi. Sementara itu, kondisi di Bepura, Kota Jayapura hingga siang hari masih padat massa. Demonstrasi terus berlangsung dengan orasi yang dilakukan secara bergantian. Massa tetap bertahan di lokasi, sementara kelompok lain berdatangan dari dan juga bergabung. Aparat keamanan tampak siaga di sejumlah titik strategis untuk mengantisipasi kemungkinan aksi berlanjutan. Pengamanan dilakukan untuk menjaga stabilitas serta mencegah terjadinya kericuan susulan di wilayah Kota Jayapura. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak terkait korban luka maupun pihak yang diamankan. Aparat masih melakukan pemantauan di situasi lapangan. Peristiwa ini kembali menjadi sorotan terkait dinamika penyampaian aspirasi di Papua. Sejumlah pihak berharap agar demonstrasi dapat dilakukan secara damai tanpa menimbulkan bentrokan serta mengedepankan dialog sebagai solusi berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Yang untuk diketahui saat ini mahasiswa masih melakukan aksi demonstrasi di lingkaran Bepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Demikian, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Julianus Migai, jurnalis Tribun Papua. Selamat kembali bertugas. Pertanyaan saya yang selanjutnya tadi. Mari kita masuk ke atas jalan. Yang kita sana ini. Yang begitu luar biasa mengerti mekanisme negara ini. Kepolisian, aturan Kapolri. Semua warga negara punya hak menyampaikan pendapat di muka umum. Itu dicatat dalam lembaran negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, hal ini yang pertama atau yang dilandaskan negara Republik ini adalah 1945. Sementara warga umum atau penanggung jawab mereka lagi negosiasi besar. Nanti arahkan kemana nanti kita sampaikan. Udah dulu kak.
Sejumlah mahasiswa di Kota Jayapura, Provinsi Papua menggelar aksi demonstrasi bertema Papua Darurat Militer pada Senin 27 April 2026. Aksi ini berujung ricuh setelah negosiasi rute Long March menemui jalan buntu. Aparat melepaskan gas air mata dan menggunakan tongkat karet untuk kemudian membubarkan massa. Mahasiswa sempat melakukan perlawanan dengan lemparan batu sebelum akhirnya membubarkan diri sementara. Selengkapnya, saudara, situasi terkini demo di Papua akan dilaporkan jurnalis Papua Julianus Migai. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Prima di studio. Saya Yolan sebagai jurnalis Papua di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Iya, betul sekali. Aksi demonstrasi mahasiswa Papua di Kota Jayapura, Provinsi Papua dengan mengusung tema Papua Darurat Militer dan Kemanusiaan yang berlangsung di Kota Jayapura, Papua pada Senin tanggal 27 April 2025 digelar. Aksi ini dipusatkan di kawasan Jayapura, Kota Jayapura, Papua dan juga menjadi titik konsentrasi utama massa aksi dari berbagai wilayah di Kota Jayapura. Sejak pagi hari sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Timur, pergerakan massa dimulai terlihat dari sejumlah titik seperti Waena, Romas 3 hingga Padang Bulang. Massa datang secara berkelompok dengan berjalan kaki menuju Jayapura sambil membawa spanduk poster seperti atribut aksi lainnya. Tulisan-tulisan yang masa aksi bawa yang dominan adalah Papua Darurat Militer, Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan hingga kritik terhadap situasi keamanan dan investasi di tanah Papua. Selain jalur utama, sebagian massa juga memanfaatkan jalur alternatif sebagai gang-gang kecil ditemukan warga untuk mempercepat pergerakan dan juga menghindari kepadatan. Alur kedatangan massa yang terus berlangsung membuat kawasan Jayapura secara bertahap dipenuhi peserta aksi dari berbagai arah. Massa aksi yang berkumpul di sejumlah titik strategis di sepanjang jalan. Spanduk yang dibentengkan di pinggiran jalan juga hingga sebagian menutupi badan jalan. Orasi mulai dilakukan secara bergantian menggunakan pengeras suara dengan massa lain merespon melalui yel-yel yang terdengar. Memasuki siang hari, situasi di Jayapura semakin padat. Sejumlah massa terus bertambah seiringnya kedatangan kelompok mahasiswa dari titik lain. Jalan utama yang menjadi pusat aksi nyaris tidak dapat dilalui kendaraan karena dipenuhi massa yang berdiri hingga bergerak secara dinamis mengikuti jalannya aksi. Kondisi tersebut berdampak langsung pada arus lalu lintas kendaraan yang dari arah Waena menuju pusat kota Jayapura dan juga Jayapura maupun sebaliknya tidak bisa melintas secara normal sekitar 30 menit lebih. Banyak kendaraan yang memilih berhenti dan juga akhirnya memutuskan untuk putar balik. Di sejumlah titik seperti Waena dan Padang Bulang, kendaraan sempat mengular akibat banyaknya pengendara yang berbalik arah dan juga kendaraan roda 2 maupun roda 4 terlihat mencoba mencari celah di antara kendaraan lain. Sementara kendaraan roda 4 cenderung memilih jalur aman yaitu putar balik. Untuk informasi mengenai akses jalan menuju Jayapura juga cepat menyebar dari mulut ke mulut di antara pengguna jalan. Hal ini membuat banyak pengendara langsung mencari jalan alternatif yaitu putar balik. Meski demikian, jalan-jalan kecil sekitar permukiman warga juga ikut padati kendaraan hingga kemacetan tidak sepenuhnya terhindar. Di tengah situasi tersebut, aktivitas masyarakat tetap berjalan meski terbatas. Warga terlihat memantau jalannya aksi di pinggir jalan, halaman rumah hingga tempat usaha. Sejumlah pedagang di Perumnas 3 Waena membuka kios terutama yang berada di titik keramaian. Namun tidak sedikit pula yang memilih menutup
usaha tersebut untuk sementara waktu. Kericuan sempat terjadi di kawasan Waena saat masa aksi yang berkumpul di depan Densipur berupaya melakukan long march menuju Abepura. Aparat keamanan yang telah menghadang pergerakan tersebut dan diminta massa membubarkan diri atau kembali menggunakan kendaraan yang disiapkan. Negosiasi antara perwakilan mahasiswa dan juga aparat sempat berjalan, namun tidak mencapai kesepakatan. Ketegangan meningkat hingga terjadi aksi saling dorong di garis depan. Dalam situasi tersebut, aparat kemudian mengambil tindakan pembubaran dengan penembakan gas air mata. Suara letusan gas air mata langsung memecah konsentrasi massa. Mahasiswa yang berada di lokasi terlihat panik dan juga berlarian menyelamatkan diri di berbagai arah, termasuk ke jalan kecil, halaman warga, hingga area sekitar Waena dan juga Abepura. Dalam kondisi tersebut, sebagian massa terpukul mundur, sementara sebagian lainnya berupaya bertahan. Kericuan tersebut sempat meluas hingga di beberapa titik seperti Jalan Sosial Padang Bulang dan juga kawasan Abepura. Aparat kembali melakukan pengetakan dan juga penembakan gas air mata untuk membubarkan kelompok massa yang masih bertahan. Situasi yang memanas membuat aktivitas warga di kawasan Padang Bulang lumpuh setidaknya sekitar 45 menit. Kendaraan berhenti dan juga kios-kios sekitaran itu tutup. Dan warga memilih mengamankan diri. Pantauan Tribun Papua di lapangan, sisa-sisa kericuan seperti batu di jalan dan juga bekas tembakan gas air mata terlihat di beberapa lokasi. Sementara itu, kondisi di Abepura, Kota Jayapura hingga siang hari masih padat di massa. Demonstrasi terus berlangsung dengan orasi yang dilakukan secara bergantian. Massa tetap bertahan di lokasi, sementara kelompok lain berdatangan dari dan juga bergabung. Aparat keamanan tampak siaga di sejumlah titik strategis untuk mengantisipasi kemungkinan aksi berlanjutan. Pengamanan dilakukan untuk menjaga stabilitas serta mencegah terjadinya kericuan susulan di wilayah Kota Jayapura. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak terkait korban luka maupun pihak yang diamankan. Aparat masih melakukan pemantauan di situasi lapangan. Peristiwa ini kembali menjadi sorotan terkait dinamika penyampaian aspirasi di Papua. Sejumlah pihak berharap agar demonstrasi dapat dilakukan secara damai tanpa menimbulkan bentrokan serta mengedepankan dialog sebagai solusi berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Yang untuk diketahui saat ini mahasiswa masih melakukan aksi demonstrasi di lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Demikian, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Julianus Migai, jurnalis Tribun Papua. Selamat kembali bertugas. Pertanyaan saya yang selanjutnya tadi. Mari kita masuk ke atas. Yang kita sana ini.